Apa sebetulnya saksi itu? Saksi itu adalah jangan dari pihak yang memiliki ikatan persaudaraan. Jangan mengikuti persaudaraan. Misalnya kita membeli tanah lalu yang jadi saksi anak. Itu tentu saksi posisi itu posisinya sangat lemah. Jadi oleh karena itu ajaklah pihak lain. Pihak lain yang kemudian tidak ada hubungan saudara dengan kita, minimal tidak satu kakek gitu ya, tidak satu, minimal tidak dalam satu masih ada hubungan darah di situ. Nah, jadi ajaklah saksi dari pihak lain yang kemudian tidak ada hubungan darah dengan pihak kita, supaya posisi keterangan saksi nanti posisinya kuat. Karena kalau masih ada hubungan darah nanti agak sedikit dipertanyakan keterangannya, karena secara nalurinya saudara pasti akan menolong saudaranya. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan ketika membawa saksi. Berapa jumlah saksi ketika dalam proses jual beli? Minimal dua orang yang menyaksikan. Menyaksikan itu apa? Menyaksikan itu adalah dia ikut serta dalam proses jual beli atau proses penandatanganan perjanjian atau proses penandatanganan kwitansi ataupun perjanjian. Dia harus hadir di situ. Jarak berapa? Tentu kalau dalam satu meja maka dia harus ikut di situ. Jangan kemudian misalnya perjanjiannya di meja gitu ya. Kemudian saksi misalnya jaraknya 2 meter atau 1 meter. Tentu di situ posisinya sangat akan lemah. Karena nanti akan ditanya, Anda ikut menyaksikan? Iya, menyaksikan di mana? Bersamaan duduk, misalnya begitu. Tidak bersamaan. Di mana posisinya? Kurang lebih 1 meter. Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda ketahui dalam jarak 1 meter itu? Apakah Anda melihat perjanjian itu? Melihat misalnya, dalam jarak berapa? 1 meter. Tentu jarak 1 meter dengan menyaksikan secara langsung tentu posisinya sangat berbeda. Jadi oleh karena itu bawalah saksi yang kemudian ikut serta di dalam meja perundingan proses jual beli itu. Nah, ini sangat penting dalam proses jual beli. Nah, kalau saksinya dari pihak notaris apakah bisa? Tentu saja bisa. Nah, tapi alangkah lebih bagus lagi adalah di backup oleh saksi dari pihak-pihak pembeli. Nah, ini penting sekali kemudian agar pihak pembeli ini memiliki pembuktian yang sangat kuat. Tadi pertama adalah pembuktian berupa tertulis, perjanjian di bawah tangan, kemudian ada kwitansi pembayaran, kemudian ada transfer pembayaran, kemudian ditambah lagi keterangan saksi-saksi, dan ditambah lagi keterangan saksi bahwa